Halo, halo teman-teman semua. Selamat malam. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan mulai pertemuan pada malam hari ini. Eh, Lanjutkan kemarin ya, kelas kulang Bayi Mikti. Oke, sip. Oke, kemarin saya udah nyoba research untuk login pakai AI ya. Nah, gitu. Cuma nggak tahu ya ini bener atau enggak. Mungkin aku bisa coba untuk demo nanti. Setelah ini ya kita akan absen dulu. Nanti bisa dicek di kodenya sih sesuai nggak sama yang diminta sama Mas Reza kemarin. Sama kalau misalkan Mas Reza atau teman-teman udah nyoba ngerjain bisa nanti di-share ya. Biar nanti kita cek bareng-bareng hasilnya gimana. Oke. Kita absensi dulu guys. Dimulai dari tadi sebentar. Tadi ada yang banyak yang izin. Nah, Mas Aldi tadi izin terlambat. Terus Nabila juga nggak masuk. Oke, Nabila izin. Ini pertemuan ke-19 ya guys ya. Nah, insert the column right. Oke. Hmm, Tanggal 4 guys. Gimana teman-teman? Udah Oktober nih. Habis ini mau Desember, mau ganti tahun lagi. Nggak kerasa ya, cepet banget ya. Kira-kira apa yang udah dicapai sama teman-teman? Kemarin kan biasanya kalau misalkan awal tahun gitu kan kayak ada apa ya, pengennya 2023 pengen apa gitu ya. Ada yang udah tercapai mungkin, atau ada yang belum. Boleh cerita kalau mau. Siapa lagi yang izin ini? Nabila, terus Aldi itu terlambat. Kayak nggak apa-apa. Sip. Lebih happy dari tahun kemarin. Oke. Yang lain boleh kalau mau sharing. Ya, kita sambil lanjut ke absensi ya. Presensi. Ke Mas Adafa dulu deh. Halo Mas Adafa. Halo Kak, Gimana Mas Adafa kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Oke. Gimana kemarin udah belajar apa nih Mas Adafa? Eh, belum lanjut banyak sih Kak, paling baca-baca modul. Oke, oke, nggak apa-apa. Sip, ada yang mau ditanyain atau ada yang masih bingung mungkin? Paling mau nanya yang ini kayak pertemuan kemarin, tapi kan nanti mau didemoin. Hmm, hmm. Kenapa tuh? Paling lihat demonya dulu Kak. Oke, siap. Udah nyoba ngerjain juga Mas? Ada Pak? Belum sih Kak, cuma penasaran aja cara ngekoneksiinnya. Yang kemarin kan si face recognition-nya bahasa Python ya Kak, Hmm, hmm, dihubungin ke golangnya. hmm. Bisa kok. Aku udah bisa, nanti coba kita cek ya. Oke, ada lagi? Cukup Kak. Oke, sip. Thank you Mas Ada Pak. Ya Kak, Lanjut ke Mas Andre Kurniawan. Tadi kayaknya juga telat ya. izin Kak. Tuh. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Mas Andre terlambat. Nggak apa-apa. Lanjut ke Siva deh. Halo Siva. Halo Kak, Gimana kabarnya Siva? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Oke, kemarin udah belajar apa nih Siva? Baru baca modul Kak.
Mm-mm. Modul masih stuck di modul bab satu. Modul Bab 1. enggak, maksudnya yang kemarin apa namanya pointer itu Kak. Oh, Bagian modul satu. 5 ya. Mm-mm. Oke, nanti coba kita bahas ya. Tapi nanti kayaknya kita lanjut ke materi dulu deh. Dari yang kemarin kan ada error handling ya. Nanti coba kita ke situ dulu sama demo yang kemarin. Di pointer mungkin Jumat ya kita. Oke, sip. Ada lagi Siva yang mau ditanyain atau ada yang masih bingung? Belum ada sih Kak. Belum ada ya. Oke, Iya. sip. Thank you Siva. Oke Kak, sama-sama. Oke, oke nggak apa-apa Mas Andri. Langsung open mic aja Mas kalau bisa. Silahkan Mas Andri. Hadir Kak, Oke, gimana Mas Andri kabarnya? Sehat? masih batuk Kak. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kemarin udah belajar apa nih Mas Andri? Kemarin cuma mengulang itu sih Kak, yang array sama slice. Masih bingung ya? Ada pertanyaan Kak, Gimana, gimana? kalau slice itu masih bagian dari array ya Kak? Iya, masih bagian dari array juga. Cuma bedanya kalau slice itu dia nggak perlu masukin jumlah indeksnya berapa gitu. Jadi dia fleksibel. Bisa ditambah, bisa dikurangin gitu. Udah Kak, itu aja Kak. Kirain kenapa? Oke, intinya kalau array itu kan dia ketika kita deklarasiin, itu tuh kita harus tahu jumlahnya mau berapa. Nah, itu array. Cuma kalau slice, dia biasa fleksibel. Bisa nanti di tengah jalan bertambah, atau mungkin ketika kita deklarasiin bisa nambah, dan lain sebagainya gitu. Itu sih, Mas Andri. Oke, ada lagi Mas Andri yang mau ditanyain? Atau ada yang masih bingung? Udah Kak, cukup Kak. Oke, sip. Thank you, Mas Andre. Lanjut ke Mas Dava. Halo, Mas Dava. Halo Kak, Oke, gimana Mas Dava kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, kemarin udah belajar apa nih? Kemarin sih belajar slice dan array. Kenapa tuh? Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain? Terus sih mau tanya, perbedaan array sama slice itu gimana ya Kak? Terus kegunaannya itu sama atau berbeda? Oke, oke, siap, siap. Jadi, kegunaan antara array sama slice itu sebenarnya sama. Cuman, kalau array itu digunakan untuk data yang banyak, tapi kita udah tahu jumlahnya berapa, gitu, Mas. Dan dia nggak bakal ada penambahan data lagi. Misalkan jumlahnya 10, ya udah 10 aja nanti. Gitu. Kalau misalkan kita nambah nggak bisa, karena array dideklarasiin pertama kali sekali gitu bang. Gitu. Maksudnya jumlahnya dideklarasi sekali. Cuma kalau misalkan mau mengganti nilai atau value-nya itu bisa sambil jalan gitu. Kalau slice itu dia lebih fleksibel. Jadi dideklarasiin nol pun bisa. Ketika di tengah jalan ada penambahan, indeksnya bisa. Mau dikurangin, bisa juga. Nanti pakai yang kemarin itu, pakai kondisi dua dua variabel itu loh, yang kemarin di nol sampai berapa itu loh. Nah itu kan bisa. Terus perbedaannya yaitu tadi, dia kalau array itu dia lebih strict gitu. Jadi ya jumlahnya berapa, mau 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 nantinya si array ini isinya berapa gitu. Tapi kalau misalkan kita belum tahu jumlahnya, itu em, bisa pakai titik tiga kemarin kan. Cuma harus diassign dulu apa namanya jumlahnya mau berapa di dalamnya gitu. 10 ya udah 10 aja. Mau 15 ya 15 aja gitu. Tapi kalau slice dia lebih fleksibel dan lebih banyak eh, dipakainya gitu. Karena nantinya kita juga bakal pakai slice kok gitu. Kita jarang pakai array. Karena apa? Karena lebih fleksibel si slice ini. Cuma nggak memungkiri kita nanti juga menggunakan si array eh, untuk beberapa case gitu. Tapi case-nya nggak terlalu banyak sih dan sebenarnya lebih sering kita pakai slice nih nantinya gitu. Karena ya yang kita query kan ke database. Nah,
Biasanya database itu kan jumlahnya nggak tentu ya, kadang 100, kadang 1000, kadang 10.000, kadang 1 juta, dan lain sebagainya. Nah, karena sefleksibel itu, ya mau nggak mau kita pakai slice aja gitu. Takutnya nanti kita butuh untuk pemrosesan atau mungkin pengurangan nilai dan lain sebagainya. Itu kan agak tricky ya kalau pakai array. Yang penting pakai slice aja. Gitu sih, Mas Rafa. Oke Kak, makasih. Sip, sama-sama Mas Rafa. Nanti kalau misalkan kita udah sampai ke API ya, atau mungkin ke suatu use case gitu ya, nanti kita akan tahu nih bedanya slash sama array itu apa gitu. Ya. Sip, lanjut ke Mas Dimas. Halo Mas Dimas. Halo Kak, Halo, gimana Mas Dimas kabarnya? Sehat? kurang baik sih Kak. Waduh, kenapa tuh? Agak meriang ya? Iya, Oke, di tempat Mas Dimas apa udah hujan? belum, Belum ya, Semarang belum ya? masih panas Kak. Katanya Semarang adalah nomor 1 paling panas di Indonesia saat ini. Bener nggak? Iya benar Kak. Hampir 37 derajat katanya. Tapi ya nggak apa-apa. Eh, sip. Kemarin udah belajar apa nih Mas Dimas? Belum sempat Kak, Belum sempat. Kenapa tuh? lagi gak enak badan. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya udah, lekas sembuh ya Mas. Ada yang mau ditanyain dulu atau ada yang masih bingung mungkin? Sementara belum Kak. Belum ya. Oke, sip. Thank you Mas Dimas. Lanjut ke Mas Isrian. Halo Mas Isrian. Duh, kok nggak ada suaranya Mas? Halo Kak, Oke, gimana Mas Isrian kabarnya? Oke. Kemarin Mas Isrian udah belajar apa nih? Soalnya kecil banget Mas. ya ini kedengaran Kak, halo. Oh iya, iya, kedengaran. Ya, kemarin tuh baru nonton-nonton yang video debat lagi sama baca-baca modul. Terus Mhm. jadi belum apa ya, belum sempat nyoba-nyoba lagi Kak, soalnya ini lagi dikejar deadline buat laporan kemajuan, laporan akhir, buat blog Hmm. yang PKM Kak, sama artikel Oh, belajar juga Pak, PK bulan ini. oh iya, iya. Aha. Itu di deadline-nya kapan, Mas Isrian? Deadline aku bulan ini sebelum PKP 2 yang presentasi sama simbol lawannya itu tanggal belasan Kak. Tanggal 8. Belasan tuh tanggal dari 18 sampai 20 berapa gitu Kak, lupa lagi. Oh, oke, oke, oke. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting tetap belajar ya Mas ya. Takutnya nanti Mas Isrian ketinggalan sendiri nih. Kasihan juga gitu. Ya Kak, Oke, sip. Jangan jangan malu untuk nanya, nanya Mas Kak. Bingung di grup ya. ya Kak diusahain Kak. Oke, sip. Ada lagi Mas Isrian yang mau ditanyain? Ini mah belum Kak, nanti kalau misalnya udah mulai coba praktek-praktek. Oke, siap. Sip, semangat Mas Isrian. Thank you. Lanjut ke Mbak Humaira. Halo Mbak Humaira. Halo Kak, Halo, gimana kabarnya Mbak Humaira? Alhamdulillah sehat Kak. Hmm? Wah, udah baca apa nih Mbak Humaira? Cuman baca modul pointer Kak. Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain? Belum ada Kak. Belum ada ya. Oke, sip. Thank you Mbak Humaira. Iya Kak, sama-sama. Lanjut ke Mas Panji. Halo Mas Panji. Halo Kak, Halo, gimana Mas Panji kabarnya? sehat Kak. Alhamdulillah. Oke, Mas Panji, kemarin udah belajar apa nih? Saya baru itu aja baca modul-modul. Oke, modul berapa tuh? Yang 5 yang baru Yang pointer ya? dua konkurensi apa? Concurrency, pointer. Yang keduanya apa sih? Baru baca dikit aja sih. Yang keduanya, udah ada. Kan ada 5 kan di modul 5 tuh. Oh, oh iya ada concurrency ya. Oke, sip, 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 sip. Aku belum baca yang ini. Oke, concurrency channel. Bener ya, sama diver ya. Diver panic recover. Oke, sip, 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 sip.
Oke, ada yang mau ditanyain atau ada yang masih bingung, Mas Panji? Aman sih kayaknya. Aman ya? Oke, sip. Thank you, Mas Panji. Lanjut ke Mas Rizky Ramadan. Halo, Mas Rizky. Ada nggak nih? Belum ada ya? Oke, lanjut ke Mas Reza. Halo, Mas Reza. Halo Kak, Oke, halo Mas Reza. Gimana kabarnya Mas Reza? baik Mas. Baik ya. Oke. Kemarin udah belajar apa nih Mas Reza? Ini baru nyari yang kemarin yang kata Pigu, tapi belum coba eksekusi. Oh, belum ya. Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain? Enggak Kak. Belum ada ya. Itu. Oke, sip. Thank you Mas Reza. Iya Kak. Lanjut ke Mbak Vidya. Halo Mbak Vidya. Halo Kak, Halo, gimana kabarnya Mbak Vidya? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Oke, kemarin udah belajar apa nih? Nyelesain baca modul sih, kemarin kan belum selesai Kak. Modul berapa tuh? Modul yang 5 itu. 5 ya. Oke, ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain? Belum sih. Belum ya. Oke, sip. Thank you Mbak Vidya. Oke, sama-sama Kak. Lanjut ke Mbak Dia. Halo Mbak Dia. Halo Kak, Halo, gimana kabarnya Mbak Dia? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Oke. Mbak Dia kemarin udah belajar apa nih? Belum ada sih Kak. Belum ada? Waduh, kenapa Oke. tuh? Belum nyoba, maksudnya belum nyoba di e-sportnya. Oh, oke. Lagi belajar modul apa emang? Bukan modul yang di Google Classroom sih Kak, yang di apa namanya ini? Bentar. Lafal Agung, dasar pengetahuan. Oh ya. Baru sampai belajar sampai mana Mbak? Kemarin kan yang nyoba-nyoba map itu kan Kak. Array slash map. Nyoba Nyoba itu ya. Oke. Sip. Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain? belum. Belum ya. Oke, sip. Thank you Mbak Dia. Oke, lanjut ke Mbak Rahma. Halo Mbak Rahma. Halo Kak, Halo, gimana kabarnya Mbak Rahma? sehat Kak. Alhamdulillah. Kemarin udah belajar apa nih Mbak Rahma? Kemarin baca modul nyoba yang channel itu Kak. Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain? Enggak sih Kak, Enggak ya, gampang ya? maksudnya besok aja pas bakterinya gitu. Oke, siap, siap, siap. Siap, thank you Mbak Rahma. Iya Kak, sama-sama. Lanjut ke Mbak Rafita. Halo Mbak Rafita. Halo Kak, Halo, gimana kabarnya Mbak Rafita? Alhamdulillah Kak baik. Alhamdulillah. Kemarin udah belajar apa nih? Baru baca yang channel Kak, yang modul 5. Oke, ada yang masih bingung? Atau ada yang mau ditanyain? Belum. Belum ya? Belum Kak. Oke, sip. Thank you Mbak Rafita. Makasih juga Kak. Oke, lanjut ke Mas Rio. Halo Mas Rio. Halo Kak, Halo, gimana kabarnya Mas Rio? udah agak mendingan sih Kak. Udah gak mendingan ya. Oke, sip. Kemarin udah belajar apa nih Mas Rio? Semalam coba itu sih Kak, baca modul 5 yang pointer. Sekalian coba aja dari modul itu. Gitu aja sih. Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain? Paling bingung di itu aja sih Kak. Itu kayak bedanya referencing sama di referencing gitu. Untuk penggunaan simbolnya gitu. Oh, yang bintang sama dan itu ya? Iya. Oke. Kalau bintang itu dia nullable. Tapi kalau dan itu, tapi takut kebalik sih. Coba kita lihat ya. Sebentar. Oh gini. Kalau misalkan variabelnya itu adalah nilainya pure, dia jadi bukan pointer, tapi kita pengen ngambil nilai pointernya, kita tuh pakai dan. Oke. Tapi kalau kita pengen menampilkan atau memberikan nilai ke dalam suatu variabel dari tipe data pointer, itu kita harus kasih bintang. Gitu, bedanya itu Mas Rio. Oke Kak. Oke, sip. Gampang ya? Iya Kak.
Oke, thank you Mas Yo. Sama-sama, Kak. Lanjut ke Mas Sandia. Halo, Mas Sandia. Ping, 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 ping. Halo Kak. Oke, Halo. halo. Tes, tes. 1, 2, 3. Tes, Dicoba. tes. Oke, gimana kabarnya Mas Sandia? Baik Kak. Oke, Semarang panas ya Mas ya? Iya panas. Apalagi dia sama cowok lain. Iya, benar. Bercanda, bercanda. Oke. Mas Sandia kemarin udah belajar apa nih? Kalau kemarin belajar melupakan sih Kak. Waduh, berat. Ya enggak, belajar ini Kak, belajar apa nyoba yang face recognition pakai Google Collabs. Udah bisa. Tapi masih banyak errornya Kak. Oke, nggak Kayaknya apa-apa. ada beberapa yang belum diinstal sih. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting nyoba ya. Siapa tahu nanti kan kuliahnya bisa cum laude karena ini kan. Siapa tahu ya. Waduh. Oke, ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain dulu Mas Sandia? Belum ada sih Kak. Belum ada ya. Oke, sip. Thank you Mas Sandia. Oke Kak. Lanjut ke Mas Fikram Aditya. Halo Mas Fikram. Ada nggak nih? Kemarin juga nggak ada. Ada nih. Halo. Halo Mas, Halo, kemarin hadir nggak Mas? hadir Mas, emang agak telat Mas. Oke, nggak apa-apa. Lain kali itu ya, di remind aja ya di chat ya, biar aku langsung Ya. mark. Oke, gimana kabarnya Mas Adit? Alhamdulillah baik Mas. Oke, kemarin udah belajar apa nih Mas Adit? Kemarin masih lihat model apa tentang pointer sih Mas. Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain? Iya mau nanya tentang pointer. Itu bisa digabungkan ya Mas? Pointer 2 pertanyaan menjadi 1 gitu. 2 pertanyaan? Apa pointernya menjadi 1 gitu. Pointer yang menjadi 1, maksudnya gimana Mas? Karena kan char terus pointer. Mana ya bilangnya? Gimana? Pelan-pelan Mas, aman. Ada yang di modulnya di bagian mana mungkin yang masih bingung? Bentar Mas. Digabung gimana terus? Salah baca modul. Gimana Mas? Salah baca modul ya Mas. Salah baca. Oke, nggak apa-apa. Nanti mungkin kalau ingat bisa ditanyain ya Mas ya. Oke, ada lagi Mas? Udah Mas, gitu aja Mas. Oke, sip. Thank you Mas Adit. Lanjut ke Mas Tegar. Halo Mas Tegar. Ada nggak nih? Biasanya nggak ada. Halo Mas Tegar. Apa nih? Kak, mohon maaf belum bisa on mic. Lagi di acara Karang Taruna Desa. Untuk pembelajaran kemarin saya udah nonton di buat terima yang di Free Panic Recovery. Wih, mantap. Oke, nggak apa-apa Mas. Semangat ya Mas ya. Saya minta teh hangat 1 Mas. Sama kacang. Biasanya gitu ya guys ya. Di Karang Taruna itu kan ada makanannya banyak gitu ya. Sama Indomie goreng pakai telur 1 ya Mas. Oh iya, gorengan. Jangan lupa. Tempe mendoan 2 1.000 ya. Oke. Lanjut ke Mas Tri deh. Halo Mas Tri. Iya, lapar banget aku. Habis gym. Halo Kak. Oke, halo Mas Tri. Gimana kabarnya Mas Tri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, Mas Tri, kemarin udah belajar apa nih? Kemarin masih nonton video Kak. Video apa tuh? Dari coba-coba kayak remote gini. Gin, ha? Coba-coba bikin rotas pakai gini. Oke, nggak apa-apa. Baru terus sama coba
challenge kemarin cuma belum selesai. Belum selesai. Oke, nggak apa-apa. Udah sampai mana tuh challenge-nya? Masih coba buat apa face recognition-nya di Python Python-nya. dulu. Oke, Cuma nggak apa-apa. masih ada kurangnya. Nggak apa-apa. Nanti habis ini kita demoin ya. Iya, Oke, ada lagi Mas Ri yang mau ditanyain mungkin? cukup sih. Cukup ya. Oke, thank you Mas Ri. Ya, Lanjut ke Mas Rizky Ramadan. Ada belum nih? Halo Mas Rizky. Wah, belum join voice dia. Nggak denger dong. Ya udah deh, nanti aja. Oke. Kemarin tuh Mbak Nabila tuh hadir nggak sih? Kalau hari ini Hadir, kan Kak. izin. Hadir ya, tapi kayaknya Iya. terlambat ya. Iya. Oke, siap. Ya udah, nggak apa-apa. Sip, Mas Aldi udah hadir. Oh, belum ya. Oke, nggak apa-apa. Sip. Oke, ya udah, kita lanjut ke materi guys. Sebentar. Lapar banget ya guys. Tapi ya nggak apa-apa. Let's go. Hmm. Alhamdulillah. Oke, kemarin karena aku pakainya Windows, guys. Jadi aku tuh apa namanya nginstallnya Anaconda. Aneh nggak sih namanya aplikasinya tuh. Jadi Anaconda ini digunakan untuk beberapa aplikasi gitu guys. Nih aku share ya sebentar. Tenang kuasai, tenang kuasai. Share screen, mana share screen? Mana ayam? Ayam, mana ayam? Ah, ini dia. Kok hilang? Nah, ini guys. Udah kelihatan ya? Nah, ini namanya Anaconda, guys. Di sini ada banyak banget yang bisa kita coba di lokal. Ada Data Spell, ada Anaconda Notebooks, ada CMD gitu kan. Terus ada Jupyter Lab, ada Jupyter Notebook gitu. Ada PowerShell Prompt, Qt Console, Spider, VS Code, Anaconda on AWS, Graviton, apa ini? Nggak tahu. Datalore, IBM, Oracle, Console, Bluefish, banyak. R juga bisa, PyCharm juga bisa, Orange Street juga bisa. Banyak banget teman-teman. Itu betapa Kak. Nah ini kemarin aku tuh karena apa ya, kalau pakai Google Colab itu kan ribet ya kalau misalkan kita pengen apa namanya nge-serve si Python cuma bisa biar bisa dipanggil dari lokal itu kan agak tricky ya. Mungkin teman-teman udah coba dan udah bisa nanti boleh di-share kalau misalkan udah bisa. Tapi karena saya males, maksudnya males nyari caranya untuk supaya si Jupyter Notebook ini bisa hit dari lokal, akhirnya ya udah saya nginstal aja si Anaconda ini. Biar apa? Biar dia itu bisa nge-serve di lokal sekalian gitu tanpa internet gitu teman-teman. Nah makanya aku pakai si Jupyter Notebooknya di lokal gitu. Nah ini coba aku launch ya. Nah ini udah bisa Jupyter Notebooknya. Nah kemarin aku udah bikin beberapa nih. Yang mana nih? Ini kayaknya. Ini aku nyoba sampai jam berapa ya kemarin ya? Sampai jam 3 pagi kayaknya. Tapi seru kok guys, seru. Nah, codingannya ini. Yang pertama aku pakai face recognition, Flash sama OpenCV sama Flash and Ngrok.
face recognition itu untuk face recognition-nya, Flash ini untuk web API-nya ya, web API-nya dari Python. Bisa pakai Flash, bisa pakai Django, bisa bebas teman-teman mau pakai apa, tapi aku pakai Flash aja. Terus yang OpenCV ini yang untuk kalau nggak salah tuh dia kepake nggak ya? Aku malah nggak tahu deh. Di sini nggak ada importnya sih. Si OpenCV. Coba ya nanti kita matiin ini ya. Kalau nggak kepake ya berarti nggak masalah. Terus kalau yang Flash ngrok-nya ini supaya sebenarnya biar dia bisa di-hit dari internet, tapi nggak tahu aku belum nyoba. Jadi kayak kalau misalkan teman-teman pernah belajar Laravel kan ada Laravel Valet tuh. Laravel Valet. Nah, ini biar dia bisa ngeran pakai Nginx atau ngrok kayaknya. Jadi nanti biar dia bisa di-share lokalnya teman-teman bisa di-share ke internet gitu. Pakainya Valet ini. Tapi kayaknya cuma berapa menit gitu. Gitu. Di Valet Park ini, terus Valet Share. Nah ini, tapi ini yang di Laravel ya. Nah, kalau di bahasa pemrograman yang lain pakai ini ngrok. Ngrok. Nah ini. Jadi simplified API first ingress as a service that add connectivity, security, and observability to your apps in one line. Jadi dia nanti bisa nge-share. Ini kan internet ya. Nah ini ngrok-nya teman-teman di private nanti akan di-share nih ke internet seperti itu pakai ngrok ini. Kadang ini dulu tak pakai buat demo ke klien kayak gitu. Misalkan nih, aku kan di Solo, klien saya di Papua misalkan. Nah daripada nanti aku beli hosting gitu kan, beli hosting dibayar dan lain sebagainya, projectnya belum tentu deal gitu kan. Ya udah aku share aja ke internet pakai ngrok ini. Nanti dari Papua bisa apa namanya buka gitu. Tapi komputernya harus hidup terus teman-teman. Jadi kayak kita punya server sendiri di rumah gitu. Gitu sih. Nah ini nanti kayak gini. Ngrok HTTP 3000 nanti webnya apa gitu. Di forward lah. Jadi intinya kita punya web ini terus di forward ke localhost 3000 gitu. Jadi nanti dari internet hitnya ini ngrok cat apps ngrok.io nanti dia akan ke forward ke localhost 3000. Kalau komputernya mati ya bisa di logika kan. Jadi dia servernya mati juga Mbak Siva. Jadi dia nggak bisa dibuka gitu. Dan biasanya dia akan nge-refresh per 8 jam. Jadi misalkan kita mau demo nih, Mas, demoin dong untuk apa namanya sistemnya gitu kan. Oh iya Mas, tapi untuk 8 jam aja ya nanti kalau misalkan besok atau nanti malam mau demo lagi, nanti saya kasih link baru gitu. Nah, link barunya itu ngrok-nya ini tadi gitu Mbak Siva. Gitu. Kalau free kayaknya 8 jam deh. Coba kita cek ya. Nah ini. Kayaknya ini 8 jam deh. Dan apa trafficnya itu di limit juga gitu per berapa gitu baru boleh. Nggak bisa terus-terusan gitu. Nih. 500 request per month. Ya, begitulah. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini aku coba jalanin dua. Kemarin aku bikin dua ya. Yang satu ini tuh apa namanya face recognition API-nya. Ya, terus yang satunya mana nih? Ini kok nggak bisa dihilangin sih? Hide. Nah, yang ini itu untuk mendapatkan apa encoding dari gambar. Nah, jadi fungsinya apa? Mendapatkan encoding nanti. Nah, nanti aku jelasin. Jadi
di face recognition API ini dia itu nanti cuma ngupload ada dua. Yang pertama ngupload untuk nama labelnya. Kan kemarin kan ada label di eh, gambarnya. Jadi biar tahu ini siapa sih si gambar ini gitu kan ya. Nah, itu caranya adalah kita ngasih namanya siapa misalkan Helmi gitu kan. Terus kita kasih encodingnya. Nah, encodingnya ini dari sini. Jadi nanti kita harus punya suatu sistem di mana dia akan nge-generate si encoding tadi gitu. Nah, kita coba jalanin yang ini dulu ya guys ya. Start and run. Nah, ini misalkan ini contoh ya. Ini aku upload dulu untuk image-nya dari sini. Nah, ini aku kemarin udah nyoba. Oh, ini SAO, guys. Aku pakai diriku, gambar diriku. Nah, di sini ada encodingnya kan. Face encoding for the non person gitu. Kirito. Betul. Wah, aku suka SAO, guys. Dulu tapi sekarang udah nggak pernah nonton. Nah, terus di sini aku jalanin API-nya. Ntar aku pakai Postman ya, guys ya. Ini dari API untuk si Flash-nya ya. Nah, ternyata yang ini nggak kepake guys, yang OpenCV Python headless ini ya. Cuma 3, face recognition, Flash, sama Flash ngrok. Sebenarnya Flash ngroknya nggak terlalu penting sih. Jadi nanti ininya harus dihapus juga apron-nya doang. Bisa nggak ya? Bisa guys. Bentar. Before you can serve HTML content, you must sign up. Bla 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 bla. Coba ya nanti aku coba ngehit ke sini ya, bisa nggak ya? Siapa tahu nanti teman-teman dari PC-nya teman-teman bisa ngehit nih, ini running on ini. Gitu, oke? Sip, mantap. Nanti teman-teman nggak usah uh, ngehit, bikin ini juga, nanti biar langsung ke sini aja. Apa ini? Oh, bukan ini guys. Kiri tuh. Sign out. Aduh. Bentar ya guys ya, aku tak login dulu ini, soalnya akun penting nih guys. Bentar ya. Sampai hilang berabe. Oke. Oke, nice. Sip. Share screen, mana share screen? Oke. Hide. Nah, sip. Aku kemarin untuk ngetes endpoint-nya pakai ini guys, pakai Postman ya. Jadi Postman digunakan untuk nyoba endpoint-nya yang dari ini. Dari mana? Dari si Flux-nya. Nah, gitu. Oke, terus golangnya aku belum pakai sih guys. Sebentar, golangnya tuh kemarin kayaknya ada masalah. Coba ya. Tapi bisa kok harusnya. Bentar. Biar
login FR apa ya namanya? Bukan ini, delete. Aku lupa kemarin. Apa aku belum bikin gulangnya ya? Lupa aku. Yang versi kok ini ya, bukan ding. Oke, mungkin belum sih guys yang gulangnya. Tapi yang penting kita udah tahu nih untuk coding face recognition sama nanti akan saya jelaskan dulu. Oke. Oke, nah di sini kan ada dua endpoint nih, ada upload sama add known face. Nah, add known face ini digunakan untuk kita akan tahu si wajah ini wajah siapa gitu kan. Nah, tadi kan kita udah dapetin encodingnya dari gambarku kan. Nah, jadi terus aku coba untuk ngehit ke mana? Ke Python-nya gitu kan. Kita kasih nama Helmi gitu ya. Encodingnya adalah encodingnya tadi gitu, yang dari sini ya. Nah, terus kita send dulu. Nah, non face edit successfully gitu. Terus di sini ada endpoint upload. Nah, ini digunakan untuk ngecek dari gambar ini tuh wajahnya siapa gitu. Jadi dia udah bisa detect nih. Face recognition-nya udah jalan. Kita select, masuk ke pictures, camera roll di sini ya, gambarku ya. Kita send. Nah, dia akan mikir. Nah, nih recognize name Helmi yang tadi ini tadi ya. Terus result image space-nya di sini. Kita coba buka. Nah, ini akan ada tulisannya Helmi ini gitu. Mantap. Oke, mantap. Bisa kita coba misalkan aku punya gambar yang lain ya. Misalkan di sini aku run lagi. Tapi ini masih di Python-nya ya. Nanti bisa dikembangin ke Golangnya sih. Jadi nanti mikirku gini. Karena ini kan ada dua endpoint ya. Yang satu digunakan untuk nambahin non-add non-face sama upload. Nah, nanti di Golangnya itu nanti adalah dia akan upload dulu encoding sama namanya siapa aja gitu. Misalkan oh Helmi, Mas siapa kemarin, Mas Reza, Mas Tegar dan sebagainya, Pak Siva gitu kan. Nah, ditambahin semua ke encodingnya ini. Masukin ke database kalau bisa akan bisa gitu kan. Habis masukin ke database, nah nanti dari atau enggak masuk database juga bisa sih gitu. Ini kayaknya nggak pakai database deh. Aku kemarin nggak pakai database kok. Dia disimpan di mana aku juga lupa. Dia disimpan ke disimpan ke sini. Ini kan ada non face ya. Nah, non face ini jadi disimpan ke variabel lokal doang. Variabel publik gitu. Disimpan ke variabel publik, nanti si si uploadnya akan ngecek dari variabel publik tadi gitu. Jadi ini bisa diganti ke database juga bisa. Nanti ketika ada upload, dia akan ngecek ke database gitu kan. Siapa sih si foto ini gitu kan. Si encodingnya mana gitu. Dia ngeceknya nggak ke non face lagi, tapi ke database gitu. Oke, terus nanti dicek dari gambar tadi itu apa namanya, name-nya siapa, atau mungkin ada bisa disimpan ID gitu kan. Misalkan bisa disimpan email atau ID-nya atau kredensial untuk loginnya gitu misalkan. Oh, kalau benar fotonya ditemukan ya dengan kondisinya benar, encodingnya benar, nanti dia baru bisa login gitu Mas Reza. Gitu sih aku mikirnya gitu sih. Jadi ini mungkin aku bisa share ke teman-teman, nanti bisa dikembangin lagi. Oke.
Sip. Coba ya aku kasih gambarnya siapa ya kemarin ya. Ini mungkin ya. Em, aku lupa. Kalau yang tapi sayangnya bisanya cuma gambar JPEG teman-teman. Ini ya mungkin ya. Nah, ini gambar cewek teman-teman. Cantik banget. Misalkan namanya tak kasih Christina gitu ya. Tak kasih sini. Jangan kaget ya teman-teman ya. Nah, ini udah successfully. Terus tak upload nih. Si cewek ini siapa sih gitu kan. Nah, dia tahu nih Christina gitu kan. Terus kita lihat gambarnya Christina. Tara, wis. Ada labelnya, dia udah diketahui. Oh, ini si Christina gitu. Dia udah hijau-hijau ini menandakan kita ngambil encodingnya dari sini. Jadi kita udah tahu, oh ini face recognition-nya dari Christina tuh di sini loh. Kalau misalkan ada yang gambarnya sama di kotak ini, berarti dia adalah Christina gitu, teman-teman. Mantap ya. Saya benar-benar nggak tahu ini codingnya gimana, ngapain, karena aku pakai ChatGPT, benar-benar full pakai ChatGPT teman-teman. Jadi misalkan teman-teman mau kembangin lagi, boleh ini aku share codingannya ke GitHub saya gitu. Nanti bisa dicek. Aku mau nyoba ini teman-teman. Ini kan tadi udah ada Grok ininya ya. Kira-kira bisa nggak ya? Aku hit dari sini. Misalkan ini tak ganti. Nah ini terus upload gitu ya. Bisa nggak dia? Kalau nggak bisa ya udah. Terus upload. Bisa teman-teman. Nah, coba teman-teman nih. Teman-teman coba nambahin. Tapi itu ya butuh ini juga ya, butuh encodingnya ya. Ada yang punya Postman mungkin? Ada yang mau nyoba dari lokal? Ini ada yang nanya ini. Sorry sih. Keren. Oke. Kalau face recognition itu cara ngenalin muka masing-masing individu gimana Kak? Kalau manual kan setiap orang input email yang berbeda. Kalau face recognition gimana ya? Sebentar. Kalau face recognition itu cara ngenalin muka masing-masing individu gimana? Kalau manual kan soal input email yang berbeda. Kalau face recognition gimana ya? Jadi intinya flow itu sebagaimana ke sampai finish hasilnya. Jadi kalau di tempatku ini belum full. Ini belum full apa ya? Dan aku belum ngetes apakah ini valid atau enggak gitu ya. Soalnya aku nyoba pakai gambar yang lain itu tuh nggak bisa, nggak semuanya bisa teman-teman. Tadi gambarnya Kirito nggak bisa dan ekstensinya harus JPEG gitu ya, harus JPEG seperti ini gitu dan harus full HD kayak gini. Nah, aku nggak tahu kenapa. Mungkin teman-teman bisa nanti diedit-edit aja codingannya ini, nanti dicoba-coba di lokal gimana caranya supaya dia bisa menerima semua tipe data gitu. Tapi nggak tahu ya kenapa, intinya misalnya ini aku contoh ya, misalkan kira-kira kalau nggak nyari gambar orang tuh gimana guys? Di Google gitu ya, apa ya? Pinterest mungkin ya? Jangan, apa sih yang biasanya gambar itu? Lupa guys. Aku dulu pernah punya kayak web buat nyari gambar orang-orang gitu. Pak Pinterest ya. Bisa nggak sih? Foto artis aja Kak. Foto artis gimana tuh maksudnya? Itu scan-nya gimana Kak? Sorry, bukan live scan-nya. Bukan, ini harus ngupload file dulu. Jadi sebenarnya untuk live scan itu sama aja teman-teman. Nah ini kok opa-opa. Ini JPEG ya? Oh JPEG, coba aku save ya. Ini namanya siapa guys? Biasanya cewek-cewek nih yang tahu nih. Coba ya, dia bisa diambil encodingnya enggak?
Jadi di tempatku itu ngupload file guys, bukan live scan. Kalau misalkan live scan bisa pakai codingannya Mas Riza yang kemarin. Nah, nanti sebenarnya itu kan juga apa namanya? Sebenarnya itu kan juga eh, ketika live scan kan dia juga ngefoto juga. Dia apa namanya? Ngecek terus ke apa namanya? Ke encodingnya gitu kan. Ngecek terus, oh ini Xiaomi lagi kemana gitu kan. Pakai live scan itu bisa aja gitu. Teman-teman tinggal apa namanya? Oh iya bisa guys. Nah ini namanya siapa? Leminho. Oke boleh. Nah teman-teman bisa nge-hits ke sini teman-teman. Kalau ini kan ada alamatnya nih. Nah ini copy aja. Teman-teman bisa pakai Postman, buka aja. Buka Postman. Ini kita masukin dulu ya Leminho. Kita masukin dulu. Ini tak copy. Tak masukin ke encodingnya ini. Aku send. Nah, terus ini aku upload. Coba ya. Teman-teman bisa nyoba kode-kode itu encoding. Encodingnya. Jadi kita ngambil apa ya? Isi dari gambar itu aku jadiin angka gitu. Nah, ini udah ketahuan ya dia Liminho. Nah, teman-teman coba nih download gambarnya ini. Download gambarnya ini di lokal. Ya, download aja gambarnya ini di lokal. Terus apa namanya? Teman-teman ngehit ke endpoint ini pakai pos. Nah, tak ajarin dulu deh, gini. Jadi ini tak copyin dulu ya. Tak copyin ke sini. Nah, teman-teman bikin satu request ke Postman ya. Di sini kan ada get nih. Nah, teman-teman hit aja ke post. Terus masukin alamatnya yang ini tadi. Oke. Masuk ke body. Masuk ke form data. Terus di sini diganti image. Ya. Oh ya, sebentar. Terus ininya diganti file. Terus select filesnya yang ke fotonya Leminho tadi. Gitu. Kalau pakai fotonya Leminho yang lain, nggak tahu sih. Bisa nggak ya? Kalau bisa berarti udah bisa sih. Tapi ini apa namanya? Udah jalannya. Coba yang lain yang mana nih? Yang ini ya coba ya. Bisa nggak? Tapi kecil banget ya. Coba ya. Aku pakai fotonya Leminho yang lain. Yang mana tadi? Yang ini ya. Kayaknya nggak bisa deh. Bisa guys. Mantap. Harus no aksesoris ya kak. Kayak nggak tahu sih. Kayaknya iya deh. Harus no aksesoris. Bisa guys. Pakai fotonya Leminho yang lain. Mantap. Bisa dong. Bisa Mas Ri. Aku nggak expect bisa. Siapa ya? Siapa? Coba kayak yang ketutup poni. Ketutup nih. Yang mana tuh? Ini. Yang bawa baju hitam itu. Ke Ini. kanan. 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 Ini. Kanan atas. Ini. Ya, itu kak. Emang sama? Beda ini. Ya. Beda. Beda, Kak. Beda. Astaga. Kamu nggak bisa bedain. Nih. Beda nih. Beda guys. Siapa lagi ya? Mungkin cewek ya. Cewek kan hampir sama-sama gitu ya. Siapa? Waduh. Nanti mengundang yang cowok nih. Jangan ding. Bahaya. Selena Lisa. Gomez, Kak. Lisa. Blackpink. Ya, yang mana ya? Yang ini ya, coba ya. Apa yang ini? Coba ya. Momo siapa? Ini coba ya, Lisa Blackpink. Kita ambil encodingnya. Jadi intinya encoding itu kita apa ya? Kalau nggak salah, Lina Mukherjee. Siapa itu? Artis Bollywood.
Allahu Akbar, Mas Andia. Jadi intinya encoding ini kayaknya dia akan apa ya? Kita coba baca dari kode-kodenya ya. Fast encoding dia itu kayak dapetin dapetin apa ya? Dapetin foto dari foto. Paham nggak ya maksudnya? Jadi kayak misalkan kayak gini. Nah, ini kan ada encodingnya nih. Nah, ini. Jadi dia akan ngambil segini, guys. Ini wajahnya ini akan diambil terus dijadiin angka kayak array of byte gitu. Nanti dari angka-angka tadi akan dicocokin ke gambar kita tadi gitu. Gitu. Mantap ya Mas Reza ya. Nih, ceweknya nih. Bisa di take usia. Astagfirullahaladzim. Kemarin nggak kepikiran itu Mbak Siva. Tenang, tenang. Bikin sistem itu jangan langsung semuanya bisa. Oke, mana tadi? Kita nyoba Lisa Yadomaru dulu ya. Kok Lisa Yadomaru? Lisa Blackpink. Nah, ini kan ada angka-angkanya nih. Nah, nanti kita akan kayaknya ya, menurutku si 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 Python ini ketika dia ngecek ke gambarnya, dia akan nyocokin nih dari gambar ini. Jadi gambarnya yang diupload itu tuh diubah ke encoding lagi, itu dicocokin sama nggak encodingnya beberapa gitu. Kalau misalkan ada yang sama ya udah berarti gambarnya ini, orangnya ini gitu. Coba ya. Ini aku hit. Teman-teman juga bisa ngehit loh dari lokalnya teman-teman. Pakai linknya tadi yang upload ini. Kalau mau nambahin yang encodingnya teman-teman harus itu. Lisa Blackpink. Ini ya tulisannya ya. Jangan ya, nanti tidak marah. Ini ya. Nah, Kak, yang encoding disimpan kemana itu, Kak? Ke public variable, Mas Reza. Kita select files, pictures, gambarnya Lisa. Tara, wis, Lisa Blackpink, guys. Bisa nih, gambarnya Lisa yang lain? Boleh. Yang mana? Yang gambarnya Lisa. Yang dia pakai aksesoris ini ya mungkin ya. Bisa sama nggak? Tadi kan konsernya kan di aksesoris ya. Nanti aku ditanyain, kok gambarmu Lisa semua di komputermu? Ya nggak apa-apa toh guys. Kadang kita tuh butuh mantanku mirip Lisa. Lisa siapa mas? Nah bisa kan? Dia pakai aksesoris bisa Mbak Mbak Siva. Lisa di Mojokerto. Kak, maksudnya aksesoris di wajahnya kak bukan di atas wajahnya kayak Oh gitu. ya. Misalkan. Nah ini ada ini kotoran di. Oh enggak ya, ini tompel. Bisa mana nih? Aksesoris di wajah. Coba pakai fotonya Lee Min Ho Kak dari dadanya Lisa. Hah? Maksudnya gimana? Lisa sama Lee Min Ho tak jadiin satu terus tak upload gitu atau gimana? Aksesoris di wajah. Gimana? Ini ada ini eyelash-nya ini. Itu aksesoris bukan? Eyelash itu aksesoris atau bukan? Ayo. Coba aja Mas tadi saya upload foto Jokowi ke deteknya ke Helmi. Oh iya, emang saya kayak Jokowi guys. Berarti kurang kurang itu ya. Soalnya gak tahu juga sih. Kayak kacamata. Oke, nyari kacamata ya. Anjir. 3 periode. Mana aksesorisnya? Lisa kacamata, Lisa glasses. Lisa is with glasses. Nah, ini ya. Yang mana Lisa pakai glasses? Ini Yang bukan. pertama kak.
itu nggak apa-apa Kak. Yang ini juga bisa. Iya, itu sama Kak ketutup tangan coba Kak. Yang mana? Iya itu. Ya tadi Kak Ini. yang baju hitam nah. Oke, coba ya. Aku juga nggak tahu bisa nggak. Tiba-tiba kamu motorku isinya Blackpink. Mana tadi? Oh ini ya. Helmi gitu. Wah, malah private ini. Oh, bisa kok. Bisa. Pakai kacamata juga bisa ya. Aku upload yang punya aku tadi bisa masih kedetek nggak? Soalnya dia pakai public public itu. Bisa ya, aman ya. Itu Mas. Bisa. Coba aja Mas aja. Aku nggak percaya masa aku Jokowi. Yang mana guys? Coba foto Kak Elmi sama Mas Kaisang pasti kedetek. Yang mana guys? Kak pelan-pelan mau nyoba. Boleh. Silahkan dicoba aja. Kan udah tak kasih tahu kan nanti. Dimasukin aja linknya. Terus di post. Masuk ke body. Masuk ke form data. Terus di sini image. Terus di sini diganti file. Udah. Terus ininya dimasukin nanti filenya. Select files. Gitu. Gitu Mas Pak. Coba. Bisa teman-teman bisa ngehit dari tempatnya teman-teman kalau punya internet. Ya harusnya punya ya. Oke, foto Pak Jokowi JPG. Open image in your type. Wah, tapi ini bukan JPG guys. Pakai Pinterest aja ya fotonya yang bagus. Jokowi. Yang ini ya. Gitu ya. Jangan deh. Metal guys. Yuk, yang edit siapa ini? Yang ini siapa ya? Di sini nggak ada itu kan? Nggak ada pas pampres kan? Lilu, lilu, lilu gitu. Mana foto Pak Jokowi? Dan harusnya anon sih. Tidak mungkin. Oh iya, astagfirullah. Tapi nggak apa-apa ya. Salah tiga. Waduh, guys, ini udah keluar dari zona nyaman, zona aman, guys. Jangan gitu, guys. Berarti harusnya, coba ini yang Pak Jokowi juga aku daftarin ke sini ya. Nanti kira-kira gimana? Apakah dia akan kedetek Pak Jokowi atau saya? Oke. Mana nih? Kayaknya kalau nggak kedaftar dia harusnya tulisannya unknown, guys. Tapi kalau kenapa mana jadi ya mungkin itu ya kelemahannya. Jadi kalau misalkan ada beberapa angka yang sama, dia akan ke titik yang lain. Ya gimana ya guys ya, makanya namanya juga baru belajar ya. Kadang salah itu emang kita tempatnya salah guys. Manusia itu kan seperti itu. Nah ini harusnya Pak Jokowi. Ih, kok tetap saya? Hahaha. Kenapa ini? Kenapa masih saya? Ah, coba aku cek gambarnya. Loh, kok bisa ini? Kok bisa? Oke. Gitu ya guys ya. Emang kayaknya ini masih algoritmanya masih apa ya? Masih perlu dikembangin lagi. Tapi overall masih aman. Maksudnya masih dalam di jalur yang aman. Maksudnya kita masih di jalur yang benar gitu. Cuma emang butuh perbaikan-perbaikan dikit. Mungkin kalau face recognition yang sekarang teman-teman tahu itu mungkin apa namanya
codingannya nggak sesimpel ini gitu. Ini kan codingannya terlalu simpel ya. Dia cuma pakai satu algoritma yaitu apa namanya pakai encoding ini. Nah mungkin bisa nih dikembangin pakai yang lain gitu. Gitu ya guys ya. Oke. Sip. Nah, oke. Nanti aku share ini ke GitHub ya mungkin ya. Atau aku share sekarang boleh sih. Kayaknya aku simpen ke C deh. Namanya apa? Ini. Ini sama ini ya berarti ya. Oke. Aku simpen dulu. Nah tadi saya users Helmi. Sama ini aku copy dulu ke project Recog. Terus ini kali ya. Ini aku hapus aja. Nah ada dua ini ya. Nah ini. Gue lupa. Oke, aman Mas Aldi. Oke, sip. Thank you Mas Aldi update-nya. Ini aku upload dulu ke GitHub saya. Nanti teman-teman bisa ngecek sendiri ya. Kira-kira bisa nggak nih uh, ditambahin gitu ya. Great. Oke guys, ini ya bisa dicek di sini ya. Sip, itu tadi yang udah saya kerjakan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau diupdate untuk yang challenge-nya ini kemarin. Ini masih berlaku ya guys ya sampai nanti akhir. Kira-kira teman-teman mau nggak nih mendapatkan 100.000? Itu kan udah saya bantu kasih kisi-kisi ya pakai face recognition ini. Mungkin bisa dicoba diedit-edit gitu ya. Biar dia bisa combine pakai Golang. Combine-nya sebenarnya gampang gitu kan. Jadi dia nanti, ini kan hasilnya ini kan nanti kan API ya. Yang localhost ini tadi. Localhost 5.000 gitu kan. Nah nanti dari Golangnya ngehit aja ke endpoint itu. Gitu. Gitu guys. Oke. Ada lagi yang mau diupdate teman-teman? Kira-kira Mas Reza udah sampai mana nih itunya, face recognition-nya? Belum Mas, masih itu yang Vigo masih muter-muter. Oke, nggak apa-apa. Anaconda gratis Kak? Gratis, gratis. Sama agak berarti? Iya bener. Mas, itu apa namanya yang tadi kan ada encode-nya. Encode-nya itu kesimpan di mana? Database. Enggak pakai database sama sekali. Pakai global variable doang. Jadi nanti kalau misalkan dia mati servisnya, ya hilang data yang sebelum-sebelumnya. Gitu Mas. Oh, berarti kayak data sementara gitu ya? Iya betul, disimpan ke RAM doang.
Oh, oke. Gitu sih. Nanti bisa dikembangin aja pakai database boleh. Terus algoritmanya kan karena dia apa namanya cuma pakai encoding doang, mungkin masih kurang ya. Tapi bisa dicoba pakai yang lain. Gitu mas. Yang lain mungkin ya ada yang udah nyoba caranya ini pakai Python dan Golang. Kalau ini harus ini kenapa ya ini ya? TBS ku error guys. Ya nggak apa-apa. Nanti beli lagi. Oke, karena udah jam 22.02 dan challenge-nya saya rasa sudah cukup. Eh, bisa dicoba-coba dulu teman-teman. Ini saya kemarin nge-explore ini sampai jam 3 pagi. Jadi dari jam berapa kemarinnya? Jam 11 malam nggak ya? Jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Tapi ya dapat ilmu baru sih aku. Tapi belum belum itu ya. Belum selesai itu. Nanti bisa dikembangin lagi dan bisa ditambah untuk apa namanya? Algoritma-algoritma supaya enggak miss kayak tadi ya. Oh, nanya di WA boleh. Kak ini. Oh, sebentar. Udah aku matiin, Mbak. Bentar ya. Udah aku matiin tadi. Wah, sorry, sorry, sorry. Aku hidupin aja ya sampai nanti kelas selesai ya. Bisa dicoba-coba teman-teman. Tapi linknya beda. Bentar. Oke, bentar ini yang Jupyter Notebook. Agak berat sih guys ini. Cuma kalau device-nya teman-teman eh, apa ya mendukung ya bisa aja. Mau yang mana sih Pak? Itunya apa namanya? Gambarnya siapa yang mau dimasukin ke encodingnya? Bebas, Kak. Bebas ya. Jangan fotoku ya. Tak kasih fotonya Lisa aja. Oke, sebentar. Ini yang face recognition. Mendapatkan encoding. Ini udah. Oke, nanti linknya ini ya. Ganti ya. Linknya nanti ini. Ini. Terus slash upload. Ini ya. Terus apa gitu? Encodingnya sebentar. Aku kasih encodingnya Lisa. Ini encodingnya sebenarnya bisa dibikin endpoint juga guys. Bisa ya mager. Lisa yang ini ya, yang kelihatan wajahnya. Wajah cantiknya. Saya ganti localhost 5.000. Kalau ini di lokal aku nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dari luar, luar harus yang ini, yang panjang ini ya. Bentar Mbak Siva ya. Kita tambahin dulu nih. Lisa Blackpink. Nah, nanti coba aku upload gambar yang lain.
Nah, bener ya. Sip. Kasih gambarnya, gambarku sendiri. Apakah aku Lisa Blackpink? Helmi. Kok bisa, guys? Karena aku belum masukin. Berarti dia disimpan. Oh, masih disimpan di RAM. Berarti yang ini Lee Min Ho masih ada dong. Kok bisa? Berarti belum hilang. Belum hilang ya di memori ya. Ini Mbak Siva, tak ulangi ya. Tak ulangi ya. Pelan-pelan nih. Ini pelan-pelan nih. Pertama nambah dulu requestnya. Oke. Terus dimasukin URL-nya yang tadi, yang ini. Nah, dimasukin. Terus diganti post. Sudah. Terus masuk ke body. Sudah. Terus masuk ke form data. Pilih form data. Sudah. Oke. Terus yang key-nya dikasih, diketik aja image. Ya. Nah, di sini kan belum ada tombol upload nih. Karena apa? Di sini masih ada teks nih. Nih. Di hover ada teks nih. Ya, yang atas yang bagian image, ini di hover, diklik, diganti file. Sudah. Nah, ketika udah diklik file, nanti di sini akan muncul di value-nya, akan ada tombol select files. Lalu diklik, nah dipilih gambar yang tadi. Sudah, baru desain. Akan muncul si Christina. Nah gitu. Gitu Mbak Siva. Sudah? Atau mau diulang lagi? Oke. Ini aku hidupin sampai nanti ya. Di record. Mantap. Ini aku jalanin sampai nanti selesai. Jadi teman-teman bisa nyoba di laptopnya atau komputernya teman-teman. Oke, sip. Oke, tinggal setengah jam teman-teman. Kita lanjutin dulu untuk yang error handling ya. Sebentar, error handling. Kalau ada yang mau tanya, silahkan. Nah, di sini nih. Nah, sebenarnya aku mau jelasin ini teman-teman. Dari tadi, error, panic, dan recover. Error merupakan topik yang sangat penting dalam pemrograman Golang. Karena apa? Kita akan selalu mendapatkan error. Nggak selalu sih, tapi pasti sering mendapatkan error. Nah, di sini kita nanti akan belajar caranya manfaatin error, terus cara membuat custom error sendiri, terus kita akan belajar tentang panik, ya, panik. Kalau ada serangan kaget gimana panik, gitu kan. Nah, terus dan dari recover. Jadi ketika ada error yang sangat yang bisa membuat suatu service itu mati, nah kita bisa pakai recover untuk recovery untuk apa ya, kembali menjalankan service tadi gitu. Oke, nah lanjut ya. Pemanfaatan error. Error merupakan sebuah tipe. Nah, tipe apa? Error memiliki satu buah properti berupa metode error. Dalam tanda kurung ya, dia adalah sebuah function. Metode ini mengembalikan detail pesan error dalam string. Ya, jadi dia ketika kita pakai si error ini, nah nanti kita akan dapat pesan errornya dalam string. Ya, karena error ini juga tipe data teman-teman. Sebenarnya ini juga tipe data gitu. Aneh ya, tipe data tapi error gitu. Tapi emang iya. Jadi Golang itu punya tipe data error. Error termasuk tipe data yang isinya bisa nil ya, sama kayak apa ya? Ya, pokoknya intinya suatu tipe data yang isinya bisa nil gitu. Yang intinya pointer itu juga bisa nil gitu. Slash kayaknya juga bisa nil deh. Bisa, slash bisa nil.
intinya default value-nya adalah nil si error ini gitu. Oke. Nah, digulang banyak sekali fungsi yang mengembalikan nilai balik lebih dari satu. Biasanya salah satu kembaliannya adalah peristiwa error gitu. Contohnya pada fungsi string conversion atau i alfabet tuh integer. Dia kan kemarin dia akan mengembalikan dua nilai ya. Ada nilai integernya sama errornya. Nah, fungsi tersebut digunakan untuk konversi data string menjadi numerik. Nah, fungsi ini mengembalikan dua nilai balik. Nilai balik yang pertama adalah hasil konversinya dan nilai balik yang kedua adalah error. Ketika konversi berjalan mulus, nilai balik kedua akan bernilai nil. Jadi errornya akan nil. Sedangkan ketika konversinya gagal, penyebabnya bisa langsung diketahui dari error yang dikembalikan. Jadi errornya akan berisi gitu teman-teman. Nah di bawah ini kita merupakan contoh program sederhana untuk deteksi inputan dari user apakah numerik atau kan bukan. Dan di sini kita akan belajar mengenai pemanfaatan error. Nah ini teman-teman. Jadi ada package main, import format sama string conversion, string convert gitu kan. Ada function main, di dalamnya ada deklarasi input, tipe datanya string. Terus dia nampilin type some number, terus di scan si input ini. Ya, kenapa pakai dan? Karena kita mau nyimpen si input ini ke memori, gitu teman-teman. Ya, pakai dan itu adalah pointer, jadi dia bisa nil. Oke, lanjut. Terus number, kita deklarasi number sama error. Nah nih, ketika kita deklarasi dua ini, kita bisa pakai diassign dari nilai kembalian dari string conversion atau i input gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai ini juga bisa, nanti tinggal titik dua sama dengan di sini gitu. Terus jika errornya sama dengan nil ya number is number. Jadi ketika ininya nil ya numbernya bisa diketahui gitu kan, karena ininya errornya nil. Tapi kalau nilai errornya keisi gitu kan, dia kasih tahu, oh ini bukan number gitu. Errornya apa ya? Ini errornya error. Kita bisa tahu errornya apa. Kita cek ya pakai codingan kita yang kemarin aja. Ya nanti bisa nge-push. Belajar Golang. Ya dari sini ya. Oh, ternyata yang combine slash ini belum ku upload guys. Nanti ya sekalian. Oke. Wah nih error. Main.go PKGM. Paste. Nah. Kita bisa simpelin kayak gini codingannya. Input ya, ini kan apa namanya? Mengambil pointer of input gitu kan. Terus di sini ininya tak hapus bisa, di sini tak kasih titik dua sama dengan. Terus biasanya kalau aku gini nggak ngecek nilnya, tapi if error tidak sama dengan nil gitu kan. Berarti dia apa namanya dikasih gini, tapi kalau misalkan nggak error ya langsung di sini fmt println number is number. Jangan lupa di sini di return gitu. Nah, gini guys. Biasanya kalau codingan gue gini, tapi nggak tahu kenapa dia codingannya gitu ya. Lebih rapi ini sih menurutku. Kita coba ya. Go run cme error main.go. Type some number berapa? Misalkan 0. 0 is number. Misalkan A. A is not number. Parsing A invalid syntax. Nah, jadi gini. Ketika input 0, misalkan ini 0 gitu kan. Terus dia masuk ke sini alamat memorinya gitu kan. Di scan gitu kan. Terus dimasukin ke sini inputnya gitu. Terus 0 apakah dia adalah number, dia bisa dikonvert dari sini strconvert atau i. Jadi string 0 dikonvert ke integer gitu kan. Terus kalau misalkan dicek errornya nggak ada atau nil,
dia akan lanjut ke bawah gitu. Kalau isi tidak sama dengan nil, kalau ke isi dia baru ke sini gitu. Kalau aku logikanya gitu, lebih gampang. Cek aja errornya nil atau enggak gitu. Oh, kalau enggak nil, ya dia akan lanjut ke bawah gitu, ke else. Nah, ini kan bingung ya, error sama dengan nil. Nil itu apa gitu kan. Kalau ini kan, oh tidak sama dengan nil, berarti kan errornya kosong, keisi gitu. Kalau keisi ke sini, kalau nggak keisi ya ke bawah gitu. Terus jangan lupa di return karena biar nggak lanjut ke bawah gitu guys. Gitu sih biasanya. Gitu ya, jadi kita bisa memanfaatkan si error. Nah, dari nanti A is not a number, terus error karena kita mau ngeprint si stringnya ini gitu. Kalau misalkan kita nggak print kayak gini, bisa nggak? Bisa, cuma hasilnya apa ya? Nah, sama aja sih sebenarnya. Tapi kalau ada error, kita dapat stringnya gitu. Kadang kalau error doang, kita nanti akan ada kayak objek-objek yang lain yang dari objek errornya gitu kan. Tapi kalau misalkan benar-benar kita pengen ngambil stringnya atau ininya apa ya, prompt-nya atau message-nya, ya udah pakai error gitu. error gitu guys. Oke, lanjut. Jalankan program, maka muncul tulisan type sub number. Ketika angka bebas, jika sudah, maka enter. Statement fmt scan ln input dipergunakan untuk mengcapture inputan yang diketik oleh user sebelum dia menekan enter. Jadi ini disimpan ke variabel ini. Terus, lalu menyimpannya ke string ke variabel input. Selanjutnya, variabel tersebut dikonversi ke tipe numerik menggunakan strconv atau i. Fungsi tersebut mengembalikan dua data yang disambung oleh number dan error yang ini. Data pertama, number, berisi hasil konversi. Dan data kedua, error, berisi informasi errornya jika memang terjadi error ketika proses konversi. Setelah itu dilakukan pengecekan. Ketika tidak ada error, number ditampilkan. Jadi ketika nggak ada error, ke sini ya. Dan jika ada error, ya ke sini. Gitu. Bisa kita pesan errornya. Pesan error bisa didapat metode error milik tipe error. Nah, bingung nggak tuh? Pesan error bisa didapat dari metode error milik tipe error. Pesan errornya bisa didapatkan dari metode error, metode ya ini metodenya functionnya, dari function error milik dari tipe data error gitu. Jadi ini tipe datanya. Nah, ini tipe data guys. var error, var error. Pusing nggak tuh? Lanjut ya, kita tinggal 20 menit nih. Membuat custom error. Selain memanfaatkan error, hasil kembalian dari suatu fungsi internal yang tersedia, kita juga bisa membuat objek error sendiri dengan menggunakan fungsi errors.new. Ya, harus import package error terlebih dahulu. Jadi nanti di atasnya kita bisa nambahin package errors. Pada contoh berikut ditunjukkan bagaimana cara membuat custom error. Bentar guys, Nah, pertama siapkan fungsi dengan nama validate yang nantinya digunakan untuk pengecekan input. Apakah inputan kosong atau tidak? Ketika kosong, maka error baru akan dibuat. Selanjutnya, di fungsi main, buat proses sederhana. Untuk capture inputan user, memanfaatkan fungsi validate untuk pengecekan inputnya. Nah, bisa kayak gini ya. Misalkan kita bikin satu folder lagi, validate. Ya, terus kita bikin main.go, pkgm, ya, kita bikin function nih sendiri nih, namanya apa? Namanya validate. Ya, dia butuh satu input, ya, string. Terus hasilnya returnnya adalah boolean sama error. Terus kita trim space, trim space, ya, trim space dari stringnya input. Jadi trim space itu untuk menghapus spasi ya, sama dengan kosong. Return false.
errors.new input cannot be empty ya. Terus yang bawahnya return true, terus errornya nil. Nah, terus apa namanya? Kita bikin variabel name ini, var name string. Terus kita print type your name. Terus fmt scan ln harusnya. Dan name. Terus if valid, err dari validate name ya. Kalau valid ya, dia akan ke sini. Kalau biasanya kalau aku gini. If err tidak sama dengan nil ya. fmt println error. Kalau berhasil gitu kan, fmt println halo valid. Halo name. Ininya nggak usah sebenarnya. Jadi ngecek errornya doang sebenarnya nggak masalah. Jadi nggak perlu ada boolean ini ya. Tapi kita pakai aja. Berarti gini. Kalau mau pakai seperti ini bisa juga gitu teman-teman. Valid ya. Berarti if valid masuk ke sini. Else ini. Tapi sebenarnya lebih bagus validate ini cuma errornya doang, nggak perlu pakai boolean. Gitu ya, kita coba dulu. Gerun validate main.go. Misalkan namanya adalah Woyo. Halo Woyo gitu. Kalau kosong input cannot be empty. Nah, gini ya. Tapi kalau misalkan errornya doang yang ditampilkan, bisa nggak? Input cannot be empty. Sama aja gitu. Oke, gitu guys. Jadi kita bisa ngecek apakah si input ini kosong atau enggak. Dan tapi kita pakai trim space. Jadi ketika nilainya kosong, dia akan memunculkan ini return errors that new input cannot be empty seperti ini. Gitu. Empty ini karena apa? Karena kosong nilainya, gitu guys. Kalau saya usul kalau validate gini nggak perlu ada boolean, jadi tinggal errornya doang aja. Jadi lebih enak. Nah, mikirnya lebih enak gitu. Terus di sini tinggal gini dong. Nah, sama aja sebenarnya. Cuma biasanya aku gini. err if aku cetak gitu kan. Terus sini fmt println halo name. Terus di sini return. Biasanya kalau aku gini sih ngodingnya guys. Jadi aku cek nilnya, kalau nggak ada, kalau ada ke sini, kalau nggak ada ke bawah. Gitu guys. Nah gini. Kalau nggak pakai return, nanti halonya akan ke jalanin. Nah, halo kosong gitu kan aneh. Makanya harus di return. Jadi harus dikembaliin nilainya. Jangan lanjut ke bawah gitu. Oke? Kalau aku gini aja teman-teman. Lebih enak bacanya. Kalau ini ya boleh-boleh aja. Kadang aku juga pakai sih. Gitu. Lanjut, fungsi validate mengembalikan dua data. Data yang pertama adalah nilai bool atau boolean yang menandakan inputan apakah valid atau enggak. Data kedua adalah pesan errornya jika inputan tidak valid. Ya.
Fungsi string stream space digunakan untuk menghilangkan karakter spasi sebelum dan sesudah string. Ini dibutuhkan karena user biasanya saja menginputkan spasi lalu enter. Jadi kayak gini, aku kasih spasi terus ya. Enter. Nah, input cannot be empty ya. Biar teman-teman tahu, oh aku inputin spasi gitu loh teman-teman. Makanya aku tak kenceng-kencengin. Dengar nggak tadi? Terus, ketika inputan tidak valid, maka error baru dibuat dengan memanfaatkan fungsi errors.new. Yang ini tadi ya. Selain itu, objek error juga bisa dibuat lewat fungsi fmt error f. Gitu. Oke. Nah, yang selanjutnya penggunaan panik. Nah, masih ada waktu ya. Paling sampai sini aja nanti. Apa ini? IIFE apa ini? Dalam development atau kalau nyari cover lanjut ya. Minum dulu guys. Panas banget ya. Di sini banyak makanan guys, tapi bohong. Oh iya, nanti untuk challenge yang kemarin masih berlanjut ya guys ya. Pokoknya sampai teman-teman bisa bikin login pakai AI dan mau demoin ke saya, nanti auto dapat 100.000. Pokoknya yang PD aja, PD. Mas, aku mau demo gitu kan. Udah selesai. Oke, siap. Nanti saya bisa jadwalin off the record gitu kan. Terus aku cek, kita cek bareng-bareng. Terus nanti langsung aku transfer. Oke? Sweep. Atau nanti bisa challenge-challenge yang lainnya. Jadi nggak cuma satu. Aman guys. Kantong saya masih terlalu dalam ini. Mau tak? Nggak bercanda. Oke, lanjut. Panik digunakan untuk menampilkan stack trace. Nah, apa nih stack trace? Menampilkan stack trace error sekaligus menghentikan flow go routine. Ya, karena main juga merupakan go routine. Jadi ini teman-teman. Main ini juga sebenarnya go routine teman-teman. Jadi di background dia sebenarnya go routine gitu. Maka behavior yang sama juga berlaku. Jadi perlakuannya sama. Setelah ada panic, proses akan terhenti apapun setelah tidak dieksekusi kecuali proses yang sudah di-defer sebelumnya akan muncul sebelum panik error. Panik menampilkan error di konsol sama seperti FMT Printland. Informasi error yang ditampilkan adalah stack trace error. Jadi sangat mendetail dan heboh. Oh, kenapa harus kata-kata heboh ya? Kembali ke coding. Pada program yang telah kita buat tadi, ubah FMT Printland yang berada di dalam blok kondisi else pada fungsi main menjadi panik. Ya, di sini mungkin kita akan jadiin panik, teman-teman. Panik error. Nah, pada fungsi main menjadi panik, lalu tambahkan FMT Printland setelahnya. N. Selesai ini aja. Saya orang Indonesia, saya bangga. Ya. Saya orang program lalu langsung tekan enter, maka panik error akan muncul dan baris kode setelahnya tidak dijalankan. Saya kasih spasi ya teman-teman ya. Enter. Nah ini. Panik input cannot be empty. Coroutine satu running. Ya, main.main. Nah jadi kita sudah tahu. Kita sudah tahu ya. Di main ini sebenarnya juga coroutine teman-teman. Terus kita dikasih tahu errornya. Di mana? Di main.go line 16. Kita klik aja. Nah ini errornya di sini. Errornya karena apa? Karena input cannot be empty. Nah jadi lebih bagus ya. Tapi hati-hati guys. Kalau pakai panik ya. Karena benar-benar matiin servisnya. Ya. Kalau pakai panik, mati servisnya ya. Hati-hati. Jadi yang bawah nih nggak bakal dijalankan. Gitu. Kecuali diver ya. Kalau diver dijalankan. Nah, ketika ada panik, ada recover. Nah, ketika ada servisnya mati, kita bisa recover nih. Nah ini. Recover berguna untuk menghandle panik error. Nah, ada panik, ada recovernya. Pada saat panik error muncul, recover men-take over go routine yang sedang panik. Nah, atau pesan panik tidak akan muncul.
Oke, mari kita modifikasi sedikit fungsi di atas untuk mempraktekkan bagaimana cara menggunakan recover. Tambah fungsi catch pada fungsi ini terdapat recover. Nih, tambahkan fungsi catch ya. Kita coba dulu. Function catch. Ya, if r recover, r tidak sama dengan nil, fmt bilang error occurred. Else, application running perfectly. Nanti kita akan tak coba. Ya, terus. Nah, ini. Recovernya. Nah, recovernya akan kita defer. Di atas ya, defer catch. Oke, terus di sini kita munculin errornya. Dan nanti ketika ada panik, ketika ada defer, dia akan dibalik, akan di recover gitu. Coba ya, kita cek ya. Type your name, spasi. Bentar. Nah, error occurred, input cannot be empty. Gitu ya. Jadi, tapi di sini ada, kita coba kasih FMT Finland biar kita tahu ya. Tapi ini tetap nggak akan ke jalan. Cuma defernya akan jalan gitu. Jadi ketika ada error panik ya, dia akan dimasukkan ke sini error occurred. Errornya apa? Oh, input cannot be empty. Seperti itu. Oke. Gitu. Jadi dia akan daripada pakai yang error panik sebelumnya ya, yang sangat panjang sekali itu, kita bisa nge-recover pakai ini. Gitu, men-take over. Nah, jadi pesan paniknya nggak akan muncul. Gitu. Nah, pemanfaatan recover pada IIFA apa ini? Contoh penerapan recover pada IIFA. IIFA itu internal function ya mungkin ya. Dalam development, ada kalanya recover dibutuhkan tidak dalam blok fungsi terluar, tetapi dalam blok fungsi yang lebih spesifik. Oh, oke. Silakan perhatikan contoh kode recover perulangan berikut. Umumnya jika terjadi panik error, maka proses-proses dalam skop blok fungsi akan terhenti. Mengakibatkan perulangan juga akan terhenti secara paksa. Pada contoh berikut, kita akan coba terapkan cara handle panik error tanpa menghentikan perulangan ini sendiri. Nah, ini nih. Panjang sekali. Nah, kita bisa nge-recover dari dalam function daripada di luar gini kan. Nah, kita bisa dalam function nih. Kita bikin defer function ya, sama kayak tadi gitu kan. Ada panik gitu kan. Di dalam masing-masing looping gitu dibikin panik gitu. Nah, panik on current looping each message R gitu. Kita coba ya. Pada kode di atas bisa dilihat di dalam perulangan sebuah IFA untuk recover panik dan juga ada kode untuk men-trigger panik error secara paksa. Ketika panik error terjadi, maka idealnya perulangan terhenti. Jadi ketika panik sebenarnya itu harusnya semua prosesnya akan mati, teman-teman. Tapi karena ada recover, dia akan bisa lanjut gitu. Tetapi pada contoh di atas tidak, karena di operasi perulangan sudah dibungkus dengan dalam IFA dan seperti yang kita tahu, sifat panik error akan menghentikan proses secara paksa dalam skop blok fungsi. Kita copy aja ya. Kita masukkan ke di sini, di cover gitu ya. Di cover. Main.go. Package main. Nah. Ini teman-teman. Jadi kita punya Superman, Aquaman, Wonder Woman. Terus setiap data kita for ya.
Terus di dalam for ada function, ya. Di dalam function ada function defer sama panik gitu. Nah, kita akan jalankan nih. Go run recover main.go. Panic on current looping Superman. Some error happen. Nah, di sini. Panic on current looping Aquaman. Some error happen. Jadi aplikasinya akan tetap jalan dan akan ke recover dan akan di take over. Jadi service-nya akan tetap jalan, tapi akan ada message-nya gitu. Oh, ada error di sini loh gitu. Soalnya kalau misalkan nggak pakai recover, ya dia cuma jalan di satu doang gitu teman-teman. Ini ya misalkan ya. Nah, jadi dia some error happen Superman gitu doang. Tapi yang Aquaman sama Wonder Woman nggak bakal ke jalan karena apa? Karena nggak ada recover gitu. Dia akan berhenti di satu looping doang gitu. Karena kita pengennya loopingnya tetap jalan gitu kan. Cuma karena ada panik ya harus kita handle pakai recover ini gitu. Jadinya kayak gini. Oke. Sip, mantap. Ternyata kita udah selesai guys untuk error handling. Jadi selanjutnya untuk hari ini hari apa guys? Rabu ya. Oke, berarti benar ya. Untuk hari Jumat nanti kita udah masuk ke mana nih? Pointer. Yeay. Kita akan masuk pointer teman-teman. Untuk minggu pertemuan depan. Oke. Sip, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Karena waktunya tinggal 2 menit. Silahkan yang mau bertanya. Saya kasih satunya kesempatan itu apa guys? Yang di monopoli itu. Ada satu kesempatan sama apa tuh? Dana umum, Kak. Dana umum, ya. Saya kasih dana umum. Boleh, boleh. Silakan, silakan. Pilih satu, oke. Halo, gimana Mas Tri? Mau tanya Kak, Boleh. Gimana? tapi bukan untuk pertanyaan recover panic atau error. Cuman kan di function tadi Kak, boleh dibuka Kak? Function yang mana tuh? Function yang recover. Recover, oke boleh. Yang ini? Iya Kak, no. Jadi kan untuk function itu kan ada di bawahnya panic itu ada ini ya? kurung. Ya, itu dari kemarin-kemarin masih bingung pas. Itu untuk apa? Kemudian bisa diisi atau tidak? Oke, jadi gini. Kalau ada function yang di dalamnya itu enggak melakukan apapun, ya sebenarnya ini tuh apa ya? Supaya si function ini dijalankan. Kan kadang function tuh gini guys. Coba. Kan gini harusnya. Ya enggak? Dan dia punya parameter kan. Misalkan nama string, ya kan? Terus di sini apa namanya? Ketika kita manggil si nama, itu kan, berarti kan coba namanya siapa Helmi gitu kan? Ya sama kayak gini. Ketika kita mendefinisikan suatu function yang di mana dia itu nggak melakukan apapun, ya udah kasih aja function, ya. Terus dia ngapain di dalamnya? Nah, di sini itu sebenarnya adalah cara untuk supaya si function ini dijalankan gitu. Mas siapa tadi? Lupa sampean. Mas Tri ya? Ya. Jadi ketika kita mendefinisikan suatu function
di mana dia itu langsung dipanggil atau langsung dieksekusi, ya harus dikasih kurung cembung kayak gini. Kan kita kan sama aja kayak misalkan, oh ketika bikin function mau dipanggil ya harus dikasih kurung kurawal kayak gini. Kalau nggak ada parameter kan sama nih. Nih, Oh, ya paham, nggak? paham, Kak. Ya gitu. Oh iya, paham, Kak. Bener ya? Oh iya, iya. Gitu. Jadi ini tuh sebenarnya adalah nama functionnya, ini tuh untuk mengeksekusinya. Oh iya. Gitu. Oke? Sampai sini paham Oke, ya? Kak. Paham, Kak. Makasih, Kak. Sip. Oke, sama-sama. Ini tuh sebenarnya adalah inline function, teman-teman. Namanya adalah inline function. Bukan anonymous function kok, inline function. Anonymous function. Nah, ini namanya anonymous function ya. Gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Gak ada nih, serius. Udah jago-jago nih teman-teman nih. Berapa minggu sih kita? 18 pertemuan itu berarti berapa? Kalau 1 bulan kan 3 kali 4, 12. Berarti baru berapa tuh? 12 tambah 6. 1,5 bulan teman-teman. Masih kurang berapa tuh? 4 bulan lagi. 4,5 bulan teman-teman. Semangat ya. Kita perjalanannya masih panjang guys. Ada concurrent, ada defer, panic, recover. Udah ya harusnya ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan ulang lagi. Terus ada channel, ada struct, dan interface, ada cancellation, context, ada reflection, dan metaprogramming. Ini apa? Aku juga baru tahu. Ada package. Kemarin kita belum ya? Oh, ternyata kok ganti, guys. Oh, ternyata diubah-ubah ini sama dulunya. Ya udah nggak apa-apa lah. Pantesan kok berubah gitu. Oke, nggak apa-apa. Sip. Ada lagi yang mau ditanyain, teman-teman? Nggak ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. Oke, nggak ada. WA nanya Kak, dari tadi. Gimana? Jadi WA nanya dari tadi, Kak. Oh, sorry. Maafkan aku. Oke, Kak. This file isn't in your work directory. Teammates user bisa. 400 bad request the browser osmosis. Loh, kok bisa? Apakah mati? BP 53. Benerin? Kenapa ya? Sebentar. Sabar. Tenang kuasai. Bisa. Kenapa ini nggak bisa ya? Image-nya I-nya kecil, Mbak Siva. I-nya itu kan, I-nya besar itu. Coba diganti kecil. Bisa nggak? Di ininya image-nya I-nya kecil. Kan di tempatmu kan I-nya besar tuh. Iya, bisa, Kak. Bisa kan? Wah, itu Iya, dia. Kak. Iya, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri dan kita foto dulu guys. Yuk, yang bisa open cam, silahkan sambil aku. Yuk, open cam yuk. Ada maaf, aku mau bilang itu tapi nggak jadi, tak tahan-tahan loh. Astaga, Siva ini terlalu jujur emang. Jahat banget Siva. Itu namanya jahat. Aku mau nyanyi tadi. Nuhina hino gitu kan. Jangan bisa. Nggak boleh kayak gitu. Itu namanya apa namanya? Body shaming. Hair shaming. Lanjut guys. Yuk, potong yuk.
Potong. Foto. Astagfirullahaladzim. Wih, ada kucing. Tidak mungkin. Namanya siapa itu? Namanya siapa Mas Andia? Ini Prabowo. Astagfirullahaladzim. Mas Panji, yuk. Boleh yuk. Mas Dimas, Mbak Rahma, Mbak Vidya, Mas Dava, Mas Andre, Mas Rizky, Mas Tegar, Mbak Umairah. Yuk. Oke. Masa harus dipanggilin sih? Wah, kalau dipanggil pacarnya aja langsung, ayo sayang, gitu kan. Masa panggil aku nggak mau. Oke. Mas Dava, Mas Tegar, Mbak Umairah, yuk. Kalau bisa yuk. Gak ada pacar, Kak. Waduh. Kak mau nanya, emang sampai berapa bulan Kak selesainya? Kalau di web, Kampus Merdeka sampai bulan Desember. Iya, Desember kan. Ini bulan apa? Oktober, November, Desember. Iya ya. Kan 6 bulan, guys. Berarti ini terlalu lama ya kita ya. Itu gimana? Bentar, aku cek dulu. Wah, teman-teman bikin aku deg-degan. Bentar, guys. Aku malah jadi bingung. Wah, bentar. Oh, bentar. Excel. Spreadsheet. Oke. Coba nanti aku cek lagi ya. Kayaknya 6 bulan. Cuma waktunya sampai kapan tahu nggak tahu, teman-teman. Kalau sampai Desember berarti kita harus ngebut nih, teman-teman. Takutnya nanti teman-teman nggak ada waktu buat ngerjain final projectnya juga kan. Gitu. Kaget juga aku. Oke, nggak apa-apa. Yuk kita foto dulu. Sip. Tuh, 14 Agustus sampai 31 Desember. Agustus. Habis Agustus apa? September ya? Oh, Agustus. Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5 bulan, teman-teman. Oke. Paling 5 bulan itu sama kitanya, sama Miktinya, 1 bulannya itu teman-teman sendiri gitu. Kayak ngerjainnya gitu mungkin ya. Atau nggak tahu juga sih. Nanti coba ditanyakan lagi ke grup ya. Dimensinya aja Mas Dio sama Mas Halimnya. Jadi kira-kira eh, kalau sampai Desember berarti 5 bulan terus ngerjain final projectnya itu sendiri atau didampingi gitu. Coba nanti ditanyain aja ya. Sip, kita foto dulu guys. Satu hitung, 1, 2. Oh ini, ayo Mas Tegar, mau merah, yuk. 3. Nice. 1 kali lagi guys. Nanggung. Aku save dulu ya. Kok udah? Stop. Save. Oke. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yuk. Nice. Oke, sip. Thank you teman-teman untuk hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.